Assalamualaikum, tutorial setting kerenggangan klep Vario 125 LED menggunakan fuller atau alat ukurnya ini ya. Ini tutorial khusus pemula yang sudah ahli, yang sudah pro, tidak akan butuh video seperti ini ya. Oke, seperti ini jok kita buka ya. Kemudian ini kita harus lepas tutup silinder kop ini dulu. Tetapi kita harus lepas ini dulu mas ya, cover samping ini kanan kiri ini, supaya tidak mengganggu ya. Jadi nanti bisa kita renggangin seperti itu, gak mengganggu kita ya. Nah seperti ini kan. Oke, kemudian selang injektor ini juga kita lepas mas, beserta dudukan selangnya ya. Di sini ada baut menggunakan kunci T10, ada 2 biji ya, ini kita lepas bautnya. Dan untuk selang injektornya ini klipnya kita buka, kita tekan dan kita tarik, nah seperti ini. Oke, seperti ini selangnya sudah kelepas. Nah tinggal dudukan selangnya ini kita lepas juga mas, supaya tidak mengganggu kita ya, karena ini mengganggu. Oke, seperti ini. Selang hawa ini juga kita lepas. Nah seperti ini, dan kita singkirkan ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita lepas tutup kopnya ini menggunakan kunci T10, ada 4 biji, kita lepas semuanya ini ya. Kenapa celah klep ini harus kita ukur ya kawan? Karena itu mengikuti profil noken as ya, atau lebih jelasnya bisa ditanyain tuh sama pabrikannya tuh. Oke. Dan untuk celah masing-masing klep ini juga ada ukurannya ya, in maupun X ini ada ukurannya. Kalau pada motor Vario 125 LED ini in 0,10 dan X 0,24. Oke, seperti ini sudah terlepas tutup silinder kopnya ini ya. Oke, sebelum kita setting kerenggangan klep ini harus kita topkan ya. Nah ini tadi baut dudukan selang injektornya kita lepas ya. Jadi kita harus cari titik top dulu menggunakan engkolan ini bisa mas ya. Jadi ini kita tekan menggunakan tangan sambil kita perhatikan pergerakan pelatuk ini ya. Bisa juga kita cari titik topnya dari magnetnya tuh situ ya, tapi kan itu agak susah ya, agak repot. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini mas ya. Nah engkolnya kita tekan dan kita perhatikan pergerakan pelatuk klepnya ini. Setelah klep in bergerak ya. Oke, itu klep yang bawah bergerak, klep X itu ya. Kemudian klep in, nah ini klep. Setelah klep in itu bergerak ya. Nah di bagian gigi sentrik di sini ada tonjolan ya di situ. Nah itu ada tonjolannya. Ada tonjolannya itu harus sejajar dengan titik di sini mas ya. Ini ada titik ya di sampingnya baut ini. Nah itu tinggal kita tekan-tekan saja sedikit demi sedikit engkolannya ini tadi ya. Nah setelah lurus seperti ini ya, ini sudah lurus ini. Gimana? Ini nggak kelihatan. Nah itu sudah lurus ya. Jika sudah lurus tonjolan dan titiknya sini berarti sudah top kompresi ya. Jadi seperti itu ya, simple, tidak perlu kita bongkar-bongkar magnetnya ya. Oke, kemudian tinggal kita setting jarak kerenggangan klepnya ini tadi menggunakan fuller tadi ya, supaya lebih akurat. Sebentar, ini kamera saya taruh yang enak dulu, gimana ini? Oke, seperti ini kawan. Nah di sini kita setting yang atas dulu atau yang in. Ini tadi ya, menggunakan fuller. Ini bisa dibeli di toko-toko online banyak ya. Tapi di sini milik saya sudah putus mas ya. Ada yang putus satu. Itu tadi yang ukuran 0,10 ya. Nah di sini ada 15, 20 dan 25 ya.
Nah ini 25, dan ini yang putus ini milik saya ini yang ukuran 0,10 ya, jadi kita gunakan yang putus ini dan yang 0,25 ini ya. Yang ini kita singkirkan, semua ini kita singkirkan. Oke, 0,25 ini kita pakai untuk yang bawah atau yang X. Kemudian yang putus ini yang 10 ini yang in ya. Oke, ini 0,10 untuk yang in ya pada celah motor Vario ini. Jadi seperti ini mas. Nah ini fuller kita masukkan ke celah klepnya sini. Ternyata di sini terlalu seret mas ya. Pada motor ini settingan klepnya terlalu seret, jadinya fullernya tidak bisa masuk. Jadinya fuller saya tidak bisa masuk ya. Nah ini harus kita longgarkan ya. Kita butuh kunci ring 9 mm ya, seperti ini mas, kunci ring seperti ini, dan kunci klep ya. Oke, seperti ini caranya. Ini kita masukkan kunci ringnya dan kita tahan kunci klepnya ini, kita kendorin. Nah setelah kunci ring kendor, ini kunci klepnya kita kendorin, kita tahan dan kita kencangkan kunci ringnya kembali. Nah seperti itu. Kita periksa untuk ukurannya apakah sudah bisa masuk. Ternyata masih seret ya, masuk tapi seret sekali ini. Nah ini kita kendorin sekali lagi mas ya. Kita pasang seperti ini kuncinya, kita kendorin kunci ringnya, lalu kita kendorin juga klepnya seperti ini. Nah tinggal kita kencangkan. Oke, ternyata masih seret ya. Jadi untuk ukuran yang pas itu fuller ketika ditarik itu terasa ringan mas ya. Dan ini masih seret ya. Coba ini saya kendorin sedikit lagi mas. Oke. Nah ini dia. Nah ini dia ya. Untuk ukuran yang pas ketika fuller ini ditarik ini ringan mas ya. Tetapi didorong ini nggak bisa mas. Nah itu ukuran yang pas ya. Oke sekali lagi. Nah ini fuller masuk, ketika ditarik ringan ya. Oke, tetapi didorong tidak bisa, itu adalah ukuran yang pas ya. Oke, jika sudah, lanjut bagian bawah. Nah ini tadi yang 0,25 ya. Karena di sini fullernya tidak ada 0,24, 0,25 ini kita setting agak seret ya. Bentar ini saya taruh kamera yang enak dulu mas. Oke seperti ini ya. Kemudian lanjut bagian bawah atau bagian X ini 0,24 ya. Karena fuller ini tidak ada 0,24, saya pakai 0,25, tetapi di setting agak seret ya. Oke, ternyata ini fuller saya nggak bisa masuk tapi seret sekali. Berarti ini terlalu kenceng ya settingan klepnya ini. Nah ini kita kendorin juga ya. Jadi motor ini untuk settingan klepnya in dan X ini terlalu seret ya. Oke, ini tadi kuncinya kita pasang seperti ini dulu mas ya. Lalu ini kita pasang ke baut tapetnya sini. Kita kendorin kunci ring, baut tapet kita tahan. Nah setelah itu kita kendorin kunci tapetnya ini. Setelah kendor kita kencangkan kembali kunci ringnya. Oke, seperti itu ya caranya. Kita ukur, ternyata masih nggak bisa masuk fuller saya. Ternyata masih seret sekali ini. Kayaknya 0,20 ini ya, seret sekali ya. Kita kendorin lagi mas ya jika masih terasa seret. Setelah klep ini jika terlalu seret itu ada pengaruhnya mas ya. Tenaga motor ini mungkin agak ngempos ya, agak loyo. Jadi perlu kita setting ya. Oke, ini sepertinya sudah lebih oke nih.
Nah ini sudah oke kayaknya mas, sudah pas ini ya. Saya tarik fullernya ini nggak ringan-ringan amat ya, agak seret. Oke, jadi seperti itu ya, karena ini 24, ini tadi 10 dan 24 ukurannya ya. Oke, setelah itu mas, bisa kita periksa kembali lagi, kita cari titik top kompresi sekali lagi ya, kita pastikan sekali lagi mas. Ini setelah clap in bergerak. Nah itu ya, setelah clap in ini bergerak ya, tinggal kita cari tanda yang ada di gigi sentrik tadi ya. Seperti itu kuncinya mas ya, cara mencari titik topnya. Oke, jika sudah pas kita periksa lagi celah klepnya ini. Oke, ternyata in sudah benar ini. Lalu untuk yang X 24 ini tadi kita periksa lagi mas, kita pastikan sekali lagi ya. Oke, ternyata sudah benar mas. Nah itu untuk ukuran yang pas ya. Jadi pada motor Vario ini ukurannya 0,10 dan 0,24. Setelah pas tinggal kita kencangkan ya. Ini kunci tapetnya yang seperti kunci L ini kita tahan, lalu kita kencangkan bagian kunci ringnya ini ya, supaya nggak ikut muter. Oke, kita kencangkan mas. Begitupun untuk yang X ini ya, kunci L nya ini atau kunci tapetnya kita tahan, tetapi yang kunci ringnya ini kita kencangkan ya, jangan terlalu kencang mas. Oke ya, seperti itu cara setting klep untuk motor Vario 125 LED ini ya, cukup mudah ya, bisa dilakukan sendiri di rumah ya, bagi kawan-kawan pemula. Tinggal kita tutup kembali, tutup kopnya ini. Oke, kita tutup kembali, ini karet o-ringnya kita pasang kembali mas ya. Jika karet o-ring ini sudah rusak bisa diganti ya. Oke, seperti ini. Tetapi di sini ada lubang ya mas ya, karetnya ini berlubang ya, jangan sampai dibuntu ya, karena kalau karet itu beli baru biasanya buntu. Nah itu harus kita lubangin ya. Oke, tinggal kita pasang bautnya kembali ya, kita pasang seperti semula, kita pasang semuanya mas. Oke, seperti itu cara setting kerenggangan klep pada motor Vario 125 LED ini. Sekarang tinggal kita coba nyalakan. Nah. Oke, seperti itu caranya ya, bisa dilakukan sendiri di rumah, cara setting kerenggangan klep dan cara pengetopan secara gampangnya. Oke, seperti itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.